Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Super ayat Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Salam teman-teman. Super ayat diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Selamat Hari Ayah. Terima kasih. Dah. Shalom teman-teman semua, super kali ini dari Mazmur 103 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian Tuhan cinta kita. I love you, Daddy. Selamat Hari Ayah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Super ayat hafal Ellen. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Amin. Shalom kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Selamat Hari Ayah Nasional. Halo teman-teman semuanya, Halo teman-teman semuanya. Jonathan dengan Papa. Hari ini mau membaca super ayat Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih semuanya. Happy Sunday.
Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom, super ayat. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Selamat Hari Ayah Nasional, Papi. Terima kasih. God bless you. Buku ayat minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Udah? Super ayat tertulis di Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Selamat Hari Ayah Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Shalom super ayat. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Selamat Hari Ayah Nasional. Semuanya, super ayat ini dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat hari ini adalah Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih, selamat Hari Ayah. Super ayat Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini tertulis di Mazmur 103 ayat 13. Seperti
Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Ayah. Shalom, kakak-kakak bersekolah minggu. Super ayat minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Ayah Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Shalom guru-guru yang ada di sekolah minggu. Ini super ayat hafalanku. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Dadah guru-guru yang ada di sekolah minggu. Terima kasih. Kakak sekolah minggu, hari ini Luna mau ada hafalan minggu ini. Diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ayah Nasional. Mazmur ayat minggu ini Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Salam adik-adik. Selamat beribadah kembali di ibadah sekolah minggu kita. Bagaimana keadaan kita? Semuanya sehat ya pagi ini? Nah, kakak berharap adik-adik semuanya boleh dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik jika ada yang mengalami kelemahan tubuh pada hari ini, kami atau Angga mau berdoa buat kita semua agar Tuhan Yesus memulihkan kita. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara ragawi, tapi iman kita menyatukan kita untuk bisa beribadah pada hari ini. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih bisa beribadah hari ini ya. Sekarang ayo berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo, mana senyumnya? Ini senyum saya. Ini senyum saya Kakak Angga. Iya ya. Wah, Tuhan Yesus pasti senang melihat senyumnya adik-adik sekolah minggu semua ya. Adik-adik, ayo kita ajak mama, papa, kakak, abang, opa, oma untuk bisa beribadah bersama kita di ibadah online sekolah minggu ini. Yes, nah adik-adik, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan agar namanya dapat dimuliakan Bapa di surga. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan pada hari ini, mari semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan pada hari ini. Tolong berkati kami Tuhan, sehingga kami juga boleh beribadah dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang manis yang di rumah, dengan sikap menyembah, mari kita datang menghadap Tuhan, menaikkan syukur kita dengan mengangkat pujian selamat pagi Bapa. Mari adik-adik dengan mengambil sikap penyembahan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia pada hari ini. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh lagi, katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Wah, semua adik-adik sekolah minggu Yahud-Yahud ya Kak ya? Iya, semua Yahud-Yahud. Tuhan pasti senang melihat adik-adik dengan sukacita bernyanyi karena Yahud ya. Oh ya adik-adik yang mau memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian Tuhan kita, sekolah minggu paling Yahud. Oke, musik. Nah adik-adik, mari kita menyembah Tuhan ya dengan semangat. Kita katakan sekolah minggu paling Yahud. Paling Yahud, imut, Iannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud.
Mari kita angkat pujian ini. Katakan sekolah minggu Ayo yang dengan kita. paling dahulu kanan pujian yang girang-girang firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling dahulu. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, ternyata adik-adik semua masih semangat ya. Nah, adik-adik mari kita bangkit berdiri, katakan sekolah minggu. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik kasih Bapa kita di sorga teramat besar, sungguh manis dan indah. Mari Betul kita itu, angkat Kak. pujian adik-adik yang mengatakan kasih Yesus manis dan indah. Ayo dengan semangat ya adik-adik ya. Kita nyanyikan pujian ini. Pakai gerakannya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Katakan kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan semangat dan sukacita ya adik-adik. Tidak ada merasa capek atau lelah kan untuk memuji Tuhan. Ayo kita angkat lagu pujian kita nih. I love you Jesus. Ayo adik-adik, lebih semangat ya. Kita memuji Tuhan dengan lebih bersukacita. Katakan, I love you Jesus. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sing about this. Deep down, down.
Oke, adik-adik yang manis masih tetap berdiri ya. Kita tetap memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yesus di dalam rumahku. Kita lanjutkan dengan bernyanyi, Aku Disayang Tuhan. Yeay, pasti senang ya kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Ayo dengan semangat dan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan adik-adik semua ya. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senang. Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senang. Basah-basahnya ya. Ibadah jadulku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus ibadah jadulku senang-senanglah, senang-senang. Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Katakan sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Glory, glory, Tuhan. haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, luar biasa semangatnya adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Hore. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mengangkat pujian Aku Diberkati. Mari persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik ya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Katakan aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Terima kasih adik-adik atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi lagu pujian yang sangat indah. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita harus jadi berkat.
Adik-adik mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengungkapkan isi hati kita bersama isi adalah kepada ini adalah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan ini harus jadi berkat. Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi. Oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Halo adik-adik, mari silakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik lipat tanganmu, tundukkan kepala, pejamkan matamu, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini, sehingga pada saat ini kami boleh dapat memuji serta boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini kami bersama-sama hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga melalui cerita firman Tuhan ini hidup kami, iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum Kak Andre menyampaikan firman Tuhan, Kak Andre mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Siapa yang di rumah punya kakak ataupun adik? Ayo tunjuk tangan. Senang tidak adik-adik kalau punya kakak atau adik? Pasti senang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita pada pagi hari ini mau menceritakan tentang sebuah cerita yang berhubungan dengan kakak ataupun adik. Katakanlah si bungsu dan si sulung.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, suatu cerita adik-adik, di mana ada seorang adik, katakanlah si bungsu, suatu saat adik-adik dia datang kepada orang tuanya, dia datang kepada bapaknya, karena dia merasa sudah mampu melakukan apa yang menurutnya baik adik-adik. Suatu saat dia datang kepada bapaknya. Apa itu adik-adik? Dia meminta bagian harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Memang pada akhirnya orang tuanya memberikan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi bagiannya. Apa yang terjadi adik yang terkasih dalam nama Tuhan? Saat itu juga dia menerima apa yang menjadi bagiannya, kemudian dia pergi adik-adik untuk menjual apa yang diberikan oleh orang tuanya. Tentu saja si bungsu ini adik-adik sangat bergembira. Si bungsu ini sangat sukacita. Karena apa adik-adik? Karena saat itu dia berhasil menjual apa yang menjadi bagian miliknya dengan berbagai macam, dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Dia memiliki banyak uang adik-adik yang dikasih Tuhan. Adik-adik apa yang dikasih Tuhan? Ketika dia menerima uang itu, dia membeli sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dia pergi ke tempat-tempat yang menurutnya itu sangat baik adik-adik. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Saat itu adik-adik yang dikasih Tuhan, dia tidak lagi memiliki uang. Dia telah menghambur-hamburkan apa yang menjadi bagiannya itu untuk sesuatu yang sangat tidak penting adik-adik. Apa yang terjadi adik yang dikasih Tuhan? Karena dia sangat jauh dengan orang tuanya. Dia sangat jauh dari bapaknya. Akhirnya dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk mencari pekerjaan bagi si bungsu. Tetapi ada satu pekerjaan adik-adik yang mana dengan pekerjaannya itu si bungsu dapat memiliki makanan yang cukup bagi dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, suatu saat dia datang kepada seorang yang memiliki peternakan. Peternakan apa itu adik-adik? Ya, peternakan babi. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Si bungsu karena lapar, karena tidak lagi memiliki uang untuk membeli makanan, dia menerima pekerjaan itu sebagai penggembala babi. Pekerjaannya apa adik-adik? Selain dia menggembalakan babi, dia memberi makanan babi-babi sang majikan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat ia mengalami kelaparan adik-adik, dia mengingat kepada bapaknya. Dia mengingat betapa banyaknya karyawan, begitu banyak pekerja-pekerja yang bergantung kepada bapaknya. Tetapi dia sendiri adik-adik yang dikasih Tuhan tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saking laparnya, karena dorongan laparnya itulah adik-adik yang dikasih Tuhan, si bungsu berpikir lebih baik dia makan apa yang menjadi makanan daripada babi itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, betapa sedihnya si bungsu. Dia ini adalah anak orang yang kaya, tetapi karena dia begitu jauh dari orang tuanya, dia mengingat kembali adik-adik yang dikasih Tuhan, betapa berdosanya si bungsu ini kepada bapaknya, betapa berdosanya si bungsu ini kepada Allah. Karena apa? Karena baru saja adik-adik, dia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal.
Dia menghambur-hamburkan uangnya. Dia menghambur-hamburkan apa yang menjadi bagiannya untuk sesuatu yang tidak berguna. Adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat pengalamannya itu, dia mengingat kembali bapaknya. Adik-adik, si bungsu memiliki satu kerinduan untuk datang kepada bapaknya. Ya, dia sadar dia telah melakukan satu kesalahan yang begitu banyak, kesalahan yang begitu fatal, yang menurutnya tidak mungkin akan diberikan maaf oleh bapaknya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Karena dorongan hatinya yang semakin kuat, dia akhirnya merencanakan untuk pulang kembali kepada bapaknya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita, si bungsu pulang ke rumah bapaknya. Tahukah adik-adik apa yang terjadi saat si bungsu berjalan menuju rumahnya? Di kejauhan bapaknya melihat anaknya. Bapaknya begitu hafal bagaimana langkah daripada anaknya si bungsu itu, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tahukah adik-adik, pada saat itu si bungsu datang kepada bapaknya dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan penyesalan. Dia mengakui dosa-dosanya itu di hadapan bapaknya. Bapak, ampunilah aku, jadikanlah aku sebagai satu daripada hamba-Mu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kata bapaknya? Apakah bapaknya marah adik-adik? Apakah bapaknya marah terhadap anaknya si bungsu? Tidak adik-adik. Tetapi dia mengatakan kepada si bungsu, tidak anakku, apapun adanya engkau, apapun kesalahan yang pernah kau lakukan kepada bapamu, apapun perbuatan yang pernah mengecewakan aku sudah memaafkan engkau. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bapaknya mengampuni si bungsu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tentu pasti kita pernah bukan melakukan satu kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Baik itu mungkin kepada bapak atau bahkan mungkin kepada ibu kita, kepada papa ataupun kepada mama kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, belajar dari cerita firman Tuhan ini, adik-adik, kita diingatkan betapa Bapa, betapa Tuhan kita sungguh mengasihi kita. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, apapun perbuatan dosa kita yang pernah kita lakukan, adik-adik, ketika adik-adik mau datang meminta maaf, memohon pengampunan, baik itu kepada mama, kepada bapa, apapun kesalahanmu, percayalah adik-adik, papa mamamu pasti akan memberikan maaf dan pengampunan kepada engkau. Demikian juga adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika engkau mungkin pernah berbuat salah, berbuat dosa, mungkin bohong, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah berkata-kata kotor, tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan pengampunan kepadamu, adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di hari yang spesial, Hari Bapa Nasional, kita semua adik-adik sekolah minggu diingatkan kembali. Kita semua memiliki papa dan mama. Mereka adalah orang tua kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pernahkah adik-adik meminta sesuatu yang tidak dikabulkan oleh papa mamamu? Pernah? Adik-adik, sekalipun papa mamamu tidak selalu mengabulkan apa yang pernah engkau minta, itu bukan berarti papa mamamu tidak sayang kepadamu, adik-adik. Tidak selamanya apa yang kita minta selalu harus dikabulkan. Tentu ada maksud dan alasan tersendiri
mengapa papa mamamu tidak langsung memberikan apa yang menjadi permintaanmu. Tetapi satu hal adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan, kita diajar untuk belajar menghargai jerih lelah orang tua kita, termasuk papamu, mamamu yang ada di rumah. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat cerita tentang si bungsu ini adik-adik, mari kita belajar untuk setiap hari, setiap waktu, belajar mentaati apa yang menjadi kemauan orang tua kita. Tidak selamanya apa yang kita mau selalu dituruti oleh orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita, papa mamamu selalu tahu apa yang terbaik buatmu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lewat cerita firman Tuhan ini mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu belajar menyadari tentang kehidupan kita. Sudah sampai sejauh manakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Ketika kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mari kita belajar dari cerita si bungsu. Mari kita datang kepada Tuhan setiap saat, kita berdoa, ya. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga dengan pengampunan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita, kita boleh merasakan begitu besar kasih Bapa dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Bapa dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, biarlah melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Apapun salahmu, apapun dosamu, apapun pelanggaran yang pernah engkau lakukan, Tuhan Yesus Bapa kita di surga menghendaki kita setiap saat, setiap waktu untuk kembali kepadanya, untuk selalu datang kepadanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tidak ada kata-kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Ketika hari ini kita diingatkan firman Tuhan, mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik yang dikasih Tuhan, hidup kita boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, yang menjadi super ayat kita minggu ini terambil di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami. Seringkali kami berbuat salah, berbuat dosa, seringkali kami salah mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan ya Tuhan, agar ketika kami bersalah, agar ketika kami melakukan suatu kekeliruan, suatu pelanggaran, bahkan perbuatan dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami, kepada bapa kami, kepada ibu kami, kepada papa kami, kepada mama kami, tolonglah kami ya Tuhan, agar kiranya kami mau mengakui segala kesalahan kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Bapa di surga yang senantiasa begitu luar biasa di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Begitu Bapa yang memahami akan keberadaan kami. Bahkan saat kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kami. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini.
Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dalam rangka memperingati Hari Ayah Nasional, kami guru-guru Sekolah Minggu GMI Karunia Bekasi mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama My Dad is My Superhero. Yuk adik-adik, sebelum bernyanyi bersama, peluk ayah dan katakan I love you ayah, I love you papa, I love you daddy. Kita nyanyikan pujian My dad is my superhero. Ku tahu kau bukan Superman, ku tahu kau bukan Spiderman. Yang ku tahu kau ada di hidupku, dalam bimbang, dalam suka, dalam susah, dalam cinta kau ada. My dad is my superhero, my dad is my superhero. I'm so grateful you give him to me. My dad. My dad is my superhero, my dad is my superhero. I'm so glad having you in my life. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama. Ku tahu kau bukan Superman, ku tahu kau bukan Spiderman. Yang ku tahu kau ada di hidupku, dalam susah, dalam susah, dalam susah, dengan cinta kau ada. My dad is my superhero, my dad is my superhero. I'm so grateful you give him to me. My dad is my superhero, my dad is my superhero. I'm so glad having you in my life. My dad. My dad is my superhero, my dad is my superhero. I'm so grateful you give him to me. My dad is my superhero, my dad is my superhero. I'm so blessed having you in my life. I'm so blessed, I'm so blessed having you in my life. Selamat Hari Ayah Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan
sekolah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.